Halo sahabat Matalens, kali ini kita akan lakukan eksplorasi di perairan yang kondisi perairannya itu atau visibilitanya sangat buruk, tepatnya di Pulau Gusung Lalai Cadi. Sebelum itu mari kita lewatkan yang satu ini. Oke, sekarang kita berada di Pulau Gusung Lalai Cadi dan kita melakukan camping selama 3 hari di lokasi tersebut atau di pulau tersebut. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini, Afri, salah satu penyelam atau sahabat kita ini, melakukan atau setting peralatan scuba set. Jadi peralatan ini nantinya akan digunakan pada saat melakukan eksplorasi di dasar perairan Pulau Gusung Lalai Cadi. Di sini Afri sedang mengecek atau memeriksa tekanan tabung apakah cukup 200 bar atau 3000 psi. Nah, itu adalah standar penyelaman atau tekanan tabung yang akan digunakan pada saat melakukan penyelaman. Di sini Afri sudah atau sedang bersiap-siap menuju kapal untuk melakukan eksplorasi di pulau tersebut. Nah, sekarang kita berada di perairan Pulau Gusung Lalai Cadi, dan kita sudah memulai melakukan penyelaman. Jadi teman-teman dapat melihat sendiri kondisi perairannya, bagaimana kondisinya, kekeruhannya atau visibility-nya, teman-teman dapat melihatnya sendiri. Ini salah satu teman kita namanya Embu atau Hamrullah, itu menggunakan scuba set atau scuba setnya ini menggunakan side mount system ya. Ini terus melakukan penyelaman kurang lebih ya kedalaman 12 meter. Ini teman-teman dapat melihat kondisinya sangat keruh atau visibility-nya kurang bagus. Setelah sampai di dasar perairan, itu dilakukanlah eksplorasi atau mencari target hidroid atau hidrozoan yang akan kita kumpulkan atau kita koleksi. Jadi pada saat melakukan penyelaman ini, karena visibility kurang bagus, kita membutuhkan bantuan peralatan seperti senter. Nah, teman-teman, ini untuk pertama kalinya kita menemukan jenis makroalga atau makroalga dari Padina australis atau spesies Padina australis, dikenal dengan kuping gajah. Di dasar perairan Pulau Gusung Lalai Cadi ini banyak tertutupi oleh sedimen atau sedimennya itu berupa lumpur ya, bukan pasir. Nah, ini teman-teman dapat melihat kedalamannya itu terlihat di Divecom 12,7 meter. Jadi ini kedalaman real yang kita selami saat ini. Ini teman-teman dapat melihat senter yang digunakan untuk membantu penglihatan atau jarak pandang. Ini kita dapat melihat itu visibility-nya kurang bagus. Ini terdapat banyak sedimen apung ya, apung ini yang melayang. Ini teman-teman dapat melihat, ini kita sedang mencari hidroid atau hidrozoan yang akan kita kumpulkan atau kita koleksi, dan nantinya akan diidentifikasi untuk mengetahui jenis-jenis hidrozoid yang hidup di perairan Pulau Gusung Lalai Cadi ini. Ini teman-teman dapat melihat sedimennya atau lumpurnya sangat banyak di dasar perairannya, bukan pasir lagi ya, tapi lumpur. Jadi sedimen ini atau lumpur ini biasanya berasal dari pengaruh Sungai Jeneberang, atau daerah ini terpengaruh oleh Sungai Jeneberang dan dekat dengan daratan utama. Ini kita temukan Padina australis lagi atau kuping gajah.
Dan di daerah ini kemungkinan banyak ditemukan jenis Spadina australis atau kuping gajah. Nah, kita melanjutkan eksplorasi atau mencari sampel hidroid. Ini kita belum temukan ya. Semoga sebentar kita temukan jenis hidroid yang akan kita kumpulkan. Nah, akhirnya kita ketemukan hidroid untuk pertama kalinya di Pulau Busung Lele Cadi ya. Dan kita akan mengumpulkan atau mengkoleksinya. Jadi cara pengambilannya kita menggunakan tang. Kenapa menggunakan tang? Karena hidroid ini atau hidrozoa ini tergolong hewan yang memiliki perlindungan. Jadi sistem perlindungannya ini dia mengeluarkan senyawa seperti lendir yang nantinya ketika tersentuh oleh kulit itu efeknya gatal dan seperti terbakar. Jadi untuk mengambil atau mengumpulkannya perlu berhati-hati dan menggunakan tangnya. Nah, ini kita di sekitar ini kita temukan Spadina lagi. Itu ada jenis hidroid yang kecil. Ini dikumpulkan oleh teman kita Afria. Dan pengumpulan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang profesional ya. Nah, pada saat eksplorasi kita temukan jenis-jenis anemon ya. Ini jenis anemon tabung. Bentuknya unik mirip tabung. Ada yang putih, ada yang orange. Nih ya, bentuknya seperti tabung. Teman-teman dapat lihat sendiri. Bentuknya unik. Tabung berada di sekitaran makroalga jenis Spadina australis. Nah, ini dia salah satu jenis anemon tabung itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa anemon itu memiliki banyak jenis ya. Salah satunya ini. Teman-teman dapat teman-teman perhatikan semakin lama waktu penyelaman dan semakin dalam semakin keruh. Dan visibility itu semakin buruk. Jadi ini tergolong penyelaman ekstrim ya. Jadi hanya bisa dilakukan oleh profesional. Ya, teman-teman dapat perhatikan sedimen jarak pandang semakin pendek. Nah, ini pengaruh sedimen yang semakin banyak di dasar perairan semakin dalam ya. Pastinya. Teman-teman dapat lihat untuk kita menggunakan senter untuk membantu jarak pandang atau penglihatan di dasar perairan. Nah, ini kita temukan lagi sampel hidroid dan kita kumpulkan lagi atau koleksi lagi. Teman-teman dapat memperhatikannya. Ini lagi dikoleksi dan akan dimasukkan ke dalam botol sampel. Ini teman-teman dapat lihat bahwa sedimennya sangat banyak. Sedikit saja gerakan itu mengangkat sedimen. Jadi teman-teman perlu diperhatikan pada saat melakukan penyelaman di daerah seperti ini atau kondisi ekstrem kondisi atau visibility kurang bagus ya. Itu perlu memiliki buoyancy atau netral buoyancy yang baik. Ini dilakukan sampling atau pengumpulan sampel hidroid di dalam botol sampel yang kita gunakan. Ini salah satu teman kita penyelam kita namanya Bahtiar Anas. Ini jenis hidroid ya, ini juga kita kumpulkan. Nah, ini kita kumpulkan hidroidnya dan akan dimasukkan ke dalam botol sampel yang sudah dipersiapkan. Dimasukkan dengan hati-hati, jangan sampai tersentuh dengan kulit. Karena saya ingatkan kembali bahwa efeknya itu gatal dan seperti luka bakar jadinya. Jadi perlu berhati-hati. Dan biasanya kalau sudah tersentuh dan kena kulit itu penanganannya pada saat naik ke permukaan itu kita
olesi dengan asam cuka. Ini kita temukan lagi dan kita sampling lagi atau kumpulkan atau koleksi sampel hidroid tersebut di daerah perairan Pulau Gusung Lalai Cadi. Kita temukan lagi, ya lumayan lah, tidak banyak tapi cukup banyak untuk menjadi sampel atau koleksinya kita untuk dilakukan identifikasi jenis hidroid yang ada di lokasi tersebut. Dan kita terus melakukan eksplorasi pencarian. Jadi penyelaman ini kita lakukan selama 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Nah, di sini kita terus melakukan eksplorasi atau mencari target hidroid yang ada. Kita terus melakukan pencarian dan kita tidak temukan lagi. Nah, kita memeriksa isi tabung atau tekanan tabung yang ada, dan mungkin ini menunjukkan saatnya kita untuk naik. Jadi untuk menghentikan penyelaman itu kurang lebih ketika sudah mencapai 70 bar, sebaiknya berpikir untuk melakukan atau menghentikan penyelaman. Sebaiknya naik ke permukaan perlahan-lahan dan jangan lupa lakukan safety stop. Dan perlu saya ingatkan, jangan pernah melakukan penyelaman ekstrim seperti ini dan tidak ditemani oleh seorang profesional, minimal advanced diver. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dari saya, dari Acik Mata Lens. Salam lestari, salam konservasi.